Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan Tuhan menyertai setiap kita. Dan terima kasih buat kesetiaan saudara yang mau terus berdoa di Mesbah Doa. Shalom untuk yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Shalom, saya percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Karena itu kita terus mau berharap. Jangan pernah putus harapan kita kepada Dia, saudara. Selama masih ada harapan, selalu akan ada mujizat. Mari teruslah berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Kami ada di Mesbah Doa, itu tandanya harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami taruh di dalam Tuhan. Engkau lah yang tidak pernah mengecewakan kami. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Pujian penyembahan yang kami bawa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, kami aman dalam-Mu. Mari terus angkat harapanmu pada Tuhan. Katakan, harapanku Tuhan, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, lebih lagi, katakan, harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Sebab itu kami berharap, sebab itu kami percaya, hanya dalam-Mu kami percaya. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang besar, Kau yang pegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Biar kami terus berada dekat dengan Engkau. Yesus, Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Jangan Engkau tinggalkan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami padamu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Lebih lagi katakan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar kasih karunia-Mu Tuhan. Amin, amin. Di luar kasih-Mu,
Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, oh Yesus. Selama kami hidup Tuhan, jangan lepaskan tangan kami, pegang erat Tuhan. Biar hari-hari ini kita terus mau berkata pada Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan atas tangan kami. Yesus, Yesus, katakan pada Tuhan, Yesus, kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Jangan pernah Engkau tinggalkan hidup kami Bapa. Haleluya. Selama ku hidup, mari sembah Tuhan. Engkau alasan di hidup kami. Kami mau menyembah Engkau alasan kami hidup. Kami mau tinggikan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu Yesus. Kau Tuhan yang berdaulat, ajaib segala rancangan-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan yang hidup. Sebab itu kami meninggikan nama-Mu Yesus. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Engkaulah Allah di hidup kami. Amin Tuhan. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia ini bergoncang Tuhan, amin, amin Yesus. Tergoyahkan, yes, Kau tetap. Lebih lagi mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan kami sembah Engkau. Engkaulah Allah di dalam hidup kami, amin. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
semua bergoncang sekalipun Tuhan. Amin. Goncang, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap. Lebih lagi saudara, lebih lagi mari kita sembah Tuhan. Katakan dengan iman, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kaulah Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Amin. Selamanya Engkau tetap Allah dan Raja kami. Oh, tetap Allah, walau dunia, walau semuanya bergoncang Tuhan. Amin. Engkau tetap Allah kami, sekalipun dunia bergoncang. Kau Tuhan yang pegang kendali, Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Oh, ku sembah Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah di hidup kami. Amin. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau selamanya. Tetap bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Kau tetap Allah dan Tuhan kami yang setia. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Engkaulah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang pegang tangan kami. Bahkan kami tahu di dalam segala perkara yang sedang kami alami, Tuhan sedang merenda sesuatu yang indah bagi hidup kami. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang mulia bagi hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Engkau Tuhan yang merenda jalan-jalan hidup kami dan terus melakukan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk terus percaya dan berserah kepadamu Bapa. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya. Amin. Yes Lord. Tuhan sedang merenda, sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti Tuhan, kami percaya.
Lebih lagi saudara, dengan iman katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merintah. Suatu karya yang agung mulia bagi kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang tidak enak bagi hidup kita mungkin. Dan kita merasa, Tuhan, kami rasanya mau menyerah. Ingat saudara, tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kita secara kebetulan. Tuhan punya maksud dan rencana. Dalam segala perkara tangan Tuhan sedang merendah sesuatu karya yang luar biasa buat saudara dan saya. Bagian kita hanyalah tetap mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Bagian kita hanyalah tetap mengimani bahwa semua yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita. Mari jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah menyerah atas setiap keadaanmu hari-hari ini. Teruslah percaya. Teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Mari sekali lagi kita memperkatakan pujian ini sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merintah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sedang merendah karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan, agung dan mulia rencana-Mu atas hidup kami. Bahkan saatnya akan tiba nanti Tuhan. Amin, amin. Kami akan melihat pelangi kasih-Mu atas hidup. Sekali lagi tangan Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, satu saat nanti kami akan melihat pelangi kasih Tuhan atas hidup kami. Karena itu Bapa, ajar kami terus mempercayai firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kami dan keadaan kami. Karena itu kami berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Urapi setiap kami malam ini, jadikan firman-Mu sebagai pelita dan terang bagi langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, saya akan membacakan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan membaca satu kesaksian terlebih dahulu untuk membangkitkan iman kita, karena kesaksian itu akan membangkitkan kembali semangat dan iman kita yang sudah mulai redup mungkin. Biar Tuhan membangkitkan setiap kesaksian yang kita dengar, nama Tuhan dimuliakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya rindu untuk menyampaikan ini kepada Ibu sebagai kesaksian saya. Saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Ibu sejak tahun 2020. Sekarang saya mencoba mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur secara live, dan apabila terlewat saya akan mengikuti rekamannya di YouTube. Saya banyak belajar dari isi khotbah-khotbah Ibu dan merasa sangat terberkati lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Saat saya menulis WA ini, saya baru selesai mengikuti mesbah syukur, Bu. Ya, yang tanggal 19 bulan 2, di mana pembacaan firman Tuhan ada di Filipi 4 ayat 7 dan
Saat ini saya sedang menjalani masa isolasi mandiri di rumah akibat dinyatakan terpapar COVID-19 dari tanggal 23 Januari. Dan hasil PCR saya yang kedua kemarin siang saya masih dinyatakan positif dan masih harus menjalani isolasi mandiri. Ibu, tadi siang setelah saya mengetahui hasil PCR saya masih positif, saya menangis dan merasa masih harus menjalani masa isolasi mandiri itu sekitar 10-14 hari ke depan. Sementara saya sudah rindu untuk dapat memeluk anak-anak saya dan kembali beraktivitas, juga menjalani pelayanan saya. Walaupun dokter kemarin mengatakan bahwa nilai CT dari hasil swab PCR saya hampir mencapai batas dan dianggap tidak terlalu infeksius, hanya diminta untuk menambah istirahat lagi dan tidak boleh stres. Terus terang Ibu, setelah mendengar renungan Ibu pagi di Mesbah Syukur ya mengenai pengendalian pikiran, saya menyadari bahwa selama ini saya membuat imun tubuh saya menurun karena saya banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan, sehingga membuat saya ketakutan pada diri saya sendiri. Saya tahu sebetulnya itu semua tidak boleh muncul dalam hati dan pikiran saya, tetapi ketika pikiran-pikiran itu muncul, saya seolah tidak mampu untuk menghindarinya. Tapi pagi ini lewat firman Tuhan yang Ibu sampaikan, saya sadar bahwa firman Tuhan itu ya saya diingatkan untuk tidak perlu memikirkan hal-hal tersebut, tetapi saya harus memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan yang manis, yang sedap didengar. Bahkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus saya pikirkan. Saya sungguh tergugah, Bu. Tuhan itu sungguh baik buat saya. Bahkan sampai kemarin pun saya masih diliputi perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang akhirnya membuat saya merasa jauh dari damai sejahtera. Tapi pagi ini saya sangat ditegur lewat Ibu hambanya untuk meninggalkan semua pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang selama ini saya alami dan mulai dengan pola pikir yang baru dari Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, supaya saya dapat merasakan damai sejahtera itu di hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang sedang bekerja, sehingga saya benar-benar merasa sangat terberkati lewat firman yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga Ibu sudah berkenan membacakan ungkapan syukur saya ini. Saya harus menjalani masa isolasi mandiri, tapi saya percaya Tuhan Yesus selalu menjaga saya, dan saya percaya ada maksud Tuhan di balik semua ini yang karena rancangan Tuhan itu untuk setiap anak-anaknya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Amin. Mohon doanya ya Bu dalam masa isolasi mandiri ini supaya saya tetap sabar, kuat, penuh sukacita. Terima kasih dan salam untuk semua keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga dalam pelayanan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin ya. Jadi saudara ya, mari kita mau sungguh-sungguh membuang semua pikiran-pikiran negatif ya. Ibu ini berkata ternyata mengapa dia masih terus hasil PCR-nya positif, karena dia stres. Bahkan banyak pikiran-pikiran negatif yang bukan berasal dari Tuhan, jangan kita izinkan untuk masuk di pikiran kita. Mari kita belajar mengendalikan pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Ya, ketika datang pikiran yang negatif, saudara harus memperkatakan firman. Pikirkanlah semua yang adil, pikirkan semua yang baik, yang manis, yang patut dipuji, disebut kebajikan. Aku mau mikirkan semua itu. Kalau iblis datang bilang kamu mati, kamu tidak berharga, kamu mengalami gitu, berarti Tuhan tinggalkan. Saudara langsung ambil alih pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku mau memikirkan kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang besar. Aku mau memikirkan semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di hidupku. Kenapa saudara? Karena memang tempat peperangan yang paling utama dalam diri manusia itu adalah di pikiran. Makanya iblis suka sekali menyerang pikiran kita supaya kita menjadi lemah.
Jadi saudara, ketika kita membiarkan firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, maka di situ kita akan melihat ya, kita akan menjadi orang yang lebih sukacita, yang lebih positif, bahkan ya hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi ketika hati dan pikiran kita penuh dengan tuduhan iblis, hal-hal yang negatif, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bahkan mengalami semua yang baik yang dari Tuhan. Saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Ya, shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya mau kesaksian Bu. Tadi malam saya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Bu. Ya, saya beberapa hari ini mengalami sakit kepala di bagian kanan. Bahkan sampai tadi malam pun waktu mengikuti mesbah doa Bu, saya masih merasa kesakitan. Tapi saya tetap mengikuti mesbah doa Bu. Walaupun tidak secara live Bu, karena saya baru pulang dari rumah tante saya. Singkat cerita Bu, pas waktu Ibu berdoa bagi yang sakit dan meletakkan tangan di tempat yang sakit, saya segera meletakkan tangan saya di kepala saya bagian kanan. Dan saya mengimani ya bahwa saya pasti akan sembuh dan Tuhan Yesus mengangkat penyakit saya. Dan luar biasa Bu Debbie, seketika itu juga setelah saya selesai berdoa, saya tidak merasakan sakit lagi. Puji Tuhan Bu, Tuhan sudah mendengarkan doa saya dan terima kasih Bu Debbie, saya sudah disembuhkan. Tuhan Yesus dahsyat, sangat baik dan Tuhan memberkati. Amin. Ya saudara, ketika bahkan kita mengalami sesuatu, bahkan ini ya, kesaksian sakit kepala, tetapi ketika mengimani perkataan firman, aku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, dia pun langsung mengalami kesembuhan. Karena jangan kita biarkan pikiran-pikiran negatif yang menguasai seluruh pikiran dan otak kita, tapi mari kita mulai mengizinkan firman Tuhan yang masuk dan menguasai pikiran kita. Karena itu saudara, ya saya mau menghimbau apalagi di hari-hari ini, di masa pandemi ini begitu banyak roh ketakutan yang sedang merajalela membuat kita seolah-olah maksudnya melihat keadaan, melihat apa yang sedang terjadi itu rasanya akan membuat kita down. Tapi biarlah kita mau terus berkata firman Tuhan yang menjadi kekuatan di hidupku. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sekarang sudah di Yeremia pasal 31, tadi malam sudah sampai di ayat yang ke-15 ya. Kita tadi malam sudah sampai di 15 ya, Rahel itu ya, beginilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Karena murka Tuhan, penghukuman Tuhan itu, Rahel itu adalah istri kesayangan Yakub sebagai simbol ya dari suku-suku utara. Ya, dia melihat bahwa mereka yang mengalami pembuangan itu ya mengalami banyak hal yang luar biasa sehingga membuat dia bersedih, saudara. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kita sudah di ayat yang ke-16 ya. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ya, ketika Rahel sebagai simbol ibu dari suku-suku yang menderita itu, Tuhan berkata, ya, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Tuhan berkata tidak perlu lagi engkau menangis ya. Kenapa? Ya sudah cukup, jangan lagi engkau mencucurkan air mata. Sebab masa pemulihan Tuhan mengasihani mereka itu sudah tiba, kata firman Tuhan. Ya, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Iya, kemarin kita sudah mendengar saudara bagaimana kita melihat bangsa itu datang dengan penyesalan, kata Tuhan. Mereka datang dengan bercucuran air mata, tanda pertobatan. Tuhan memperhitungkan, ya dikatakan di sana, jeripayahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Setiap tetes air mata kita yang jatuh itu ditampung dalam kirbatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan ketika kita menangis sebagai tanda pertobatan atau kita datang pada Tuhan sebagai tanda penyesalan, maka itulah tetes air mata yang sangat berarti di hadapan Tuhan, yaitu air mata
pertobatan. Bahkan Tuhan berkata untuk segala jeripayahmu itu ada ganjaran, ada upah saudara. Di dalam setiap usaha dan jeripayah kita untuk sungguh-sungguh kembali bertobat melakukan firman Tuhan, ada upah. Saya percaya kalau hari-hari ini orang-orang yang hidup dalam pemeliharaan dan kelimpahan Tuhan, itu adalah upah dari ketaatan. Ya, kalau hari ini kita tinggal dalam damai sejahtera, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, berjuang, berjeri lelah ya. Saya yakin dan percaya untuk bisa hidup kudus itu tidak bim salah bim loh. Oh, ketika saya terima Yesus saya sudah otomatis kudus. Enggak. Kita harus berjeri payah, berjuang untuk melawan kedagingan. Kita harus berjuang untuk melawan dosa. Ketika pertama kali saya bertobat menerima Yesus, karakter hidup saya ini hancur banget saudara. Saya ini orang yang pemarah, saya orang yang suka bicara kotor, saya orang yang emosian. Semua kayaknya dosa ada dalam diri saya. Nah, ketika saya belajar firman Tuhan, saya mulai belajar firman Tuhan berkata jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Itu tidak terjadi hanya ketika saya berdoa Tuhan saya tidak mau marah, terus saya jadi kudus. Enggak. Setiap hari saya diuji. Waktu kita berdoa untuk tidak marah, maka kita akan dipertemukan dengan orang yang bikin kita marah. Waktu kita berdoa untuk menjadi orang yang sabar, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bikin kita nggak sabar. Entah itu orang di sekeliling kita. Tapi ingat Tuhan berkata di sini ada ganjaran, ada upah. Ya, dari setiap jeripayahmu itu kata Tuhan. Ya, sebab untuk jeripayahmu itu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, berjuang sekalipun mungkin tertatih-tatih, ingat ada jeripayah yang Tuhan perhitungkan di dalamnya. Sebaliknya ketika kita memilih hidup dalam dosa, ada juga ganjarannya. Ya, yaitu murka Tuhan atas hidup kita. Mari kita mau terus berjeripayah. Tuhan, saya tahu tidak gampang mengampuni. Tuhan, saya tahu tidak gampang bersyukur di waktu sulit. Tuhan, saya tahu tidak gampang untuk melupakan kesalahan orang. Tuhan, saya tahu tidak gampang untuk belajar menabur bagi kebutuhan orang lain. Tapi waktu kita mau sungguh-sungguh taat saudara, ya, ada jeripayah di sana, maka Tuhan itu dikatakan ada upah ya, ada ganjaran yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mau setia. Ingat, kita melakukan kebenaran ada ganjaran kebaikan, kita melakukan dosa ada ganjaran penghukuman juga. Ya, ayat yang ke-17. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Tuhan bilang jangan menangis, cegahlah air matamu itu. Karena aku melihat jeripayahmu, aku melihat segala tekad hatimu untuk mau kembali. Dan firman Tuhan bilang masih ada harapan untuk hari depanmu. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang masih berkata Tuhan apalagi yang mau saya harapkan. Hari ini saya bahkan sudah terbaring lemah, tidak berdaya, tubuh saya sakit. Mungkin ada yang berkata Tuhan apalagi yang bisa saya harapkan. Keadaan ekonomi, keuangan sekarang saya sedang terlilit hutang. Ya mungkin apa saudara apa? Ya, jangan pernah putus harapan, tetaplah berharap. Kenapa? Karena selalu ada harapan kata Tuhan. Ya, masih ada harapan. Ya, selalu ada harapan bagi orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Ya, karena ada harapan bagi orang-orang yang mau berharap. Kecuali memang kita sudah tidak mau berharap, ya kita tidak akan melihat apa-apa. Sebesar apapun hutangmu hari ini, separah apapun sakitmu hari ini, sebesar apapun dosamu hari ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena selalu ada harapan bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan orang yang mau datang kepada Dia. Ya, hidup saya ini dulu kalau mau dipikir sudah tidak ada harapan, tetapi Tuhan memberikan harapan yang luar biasa bagi masa depan saya. Selalu ada harapan kata Tuhan untuk hari depanmu.
Ya, jangan pernah menyerah saudara. Ada harapan bagi orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ya, harapan kita hanya di dalamnya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Biar kita mau terus percaya dan berkata, Tuhan, kami tahu untuk masa depan kami ada harapan. Ya, jangan pernah berhenti berharap saudara. Ya, orang-orang yang terus berharap itu pasti akan mengalami sesuatu. Saya dulu pernah ketemu dengan orang yang ya divonis dokter kena sakit kanker. Dia berkata, akhirnya dia juga masuk di rumah rehab untuk orang-orang yang sakit kanker. Dia bilang, Bu, selama orang itu masih ada harapan, maka kemungkinan untuk hidup itu masih kuat. Tetapi Bu, ketika orang-orang itu sudah tidak ada harapan, saya pernah dia bilang melihat satu anak yang kena kanker di situ. Ya, waktu dia bersuka cita, waktu dia itu ya dibesuk oleh keluarganya, dia senang Bu. Tapi ketika beberapa hari keluarganya tidak datang membesuk, dia mulai down. Bahkan dia berkata, saya sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Dia bikin status di Facebooknya, ya percuma aku hidup, untuk apa lagi aku hidup kalau tidak ada orang yang mengasihi aku. Hanya karena dia tidak dibesuk oleh keluarganya. Ketika dia bikin status itu, keadaannya semakin drop, bahkan kanker itu menyebar dengan begitu cepat dan singkat cerita dia akhirnya meninggal. Orang yang tidak berpengharapan saudara, ia akan binasa kata Tuhan. Tetapi orang yang memiliki pengharapan, ya sekalipun kita melewati sesuatu badai hidup atau keadaan yang tidak baik, tapi selama kita masih mau berharap itu berbeda. Ya, jangan biarkan harapanmu mati, jangan biarkan harapanmu pupus, jangan biarkan harapanmu hilang. Ya, tetap taruhlah harapan kita hanya di dalam Yesus, karena dialah Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Biar kita mau terus berharap, karena dia berkata di sini, ada harapan untuk masa depanmu ya. Selalu ada harapan kata Tuhan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, Tuhan berkata, tidak usah menangis lagi. Lihat, ada hari depan bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan pasti akan memulihkan keadaanmu ya. Tuhan pasti akan mengembalikan engkau. Ya, ayat yang berikutnya ayat 18 dikatakan, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Ya saudara, pertobatan itulah yang meluluhkan hati Tuhan. Selalu saya ingatkan dan sampaikan, hanya pertobatan yang bisa mengubah keputusan Tuhan atas hidup kita. Sebesar apapun masalahmu hari ini, ketika engkau mau bertobat datang kepada Tuhan, jangan datang sama Tuhan hanya karena ada utang. Ada beberapa orang itu yang WA saudara, saya lihat dari WA-nya itu, dia datang kepada saya itu cuma karena masih ada utang. Jadi WA-nya itu, Bu Debbie tolong doakan dong, saya ini terlilit hutang Bu, biar Tuhan melunasi hutang-hutang saya. Maaf saudara, Tuhan itu gak bisa direkayasa. Ya, orang yang datang pada Tuhan karena pertobatan dan menyerahkan hidup itu berbeda. Ada orang-orang yang WA ke saya, Bu doakan dong Bu, saya ini terlilit hutang loh. Ya, malah ada yang bilang, Ibu tolong dong bayari utang-utang saya. Saya bilang, saya bukan bank untuk membayari hutang-hutang kamu ya. Maaf saudara, datang pada Tuhan bukan karena engkau banyak utang. Datang pada Tuhan bukan hanya karena kita lagi sakit. Jangan mempermainkan Tuhan. Dia Tuhan yang memiliki perasaan, dia Tuhan yang memiliki kehendak. Datang sama Tuhan itu karena kita membutuhkan dia. Ya, lain orang yang mau datang sama Tuhan. Ada juga tapi yang WA, Bu Debbie, saya sekarang sedang dihajar Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang saya sedang alami Bu. Tapi saya mau bertobat Bu. Saya mau kembali kepada Tuhan Bu. Saya tidak peduli lagi seberapa besar masalah yang saya hadapi Bu. Saya hanya mau kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Ya, yang kayak gitu cepat saya respon, saya balas. Tapi kalau orang-orang yang cuma Bu, dukung doa dong supaya utang saya lunas ya. Maaf saudara, maaf sekali lagi saya mau bilang ya, jangan mempermainkan Tuhan.
Air mata pertobatanmu itulah yang Tuhan lihat. Ya, mau sebanyak apapun masalah, kalau engkau tidak bertobat, apalagi cuma datang supaya utangnya lunas, maaf, ya kita siapa? Ya, emang kita siapa mempermainkan Tuhan dengan seperti itu? Ya, Tuhan itu bukan tempat kita datang cuma bawa masalah. Dia Tuhan, ya dia berkata, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, ya engkau telah menghajar aku Tuhan. Efraim berkata, dan engkau telah menerima hajaran, aku telah menerima hajaranmu Tuhan, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Nah, ya ini yang menyenangkan Tuhan. Ya, perkataan ini menggambarkan duka cita dan perkabungan. Meskipun Israel kerajaan utara telah tenggelam ke dalam dosa yang paling bejat, Allah tetap mengasihi bangsa itu. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang tersisa yang mau berpaling kepada Tuhan dengan bertobat dari dosa-dosa mereka. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan mau. Karena itu saudara, hari ini mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Masih ada harapan bagi orang yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami mau terus membawa pengharapan kami di dalam Engkau. Kami tidak ingin binasa karena tidak ada pengharapan. Kami tahu Engkau yang berkata masih ada harapan untuk hari depan kami. Itu cukup bagi kami untuk percaya pada perkataan firman-Mu ketika kami bertobat kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, kami aman dalam-Mu. Ada pengharapan baru saat kami kembali pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap berharap, percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan saat kami sungguh-sungguh berbalik, bertobat, dan berharap kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan ada pengharapan dalam keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak Tuhan boleh selalu ada di dalam pengharapan. Suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri menjadi seorang penolong, bahkan anak-anak hidup di dalam anugerah-Mu. Masa depan mereka, bahkan cita-cita, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan yang pegang kendali. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja, para single parent, Tuhan menyertai dan memberkati, berikan kesehatan. Kami terus membawa dalam doa anggota keluarga kami yang sedang mengalami sakit hari-hari ini, terbaring di rumah sakit atau di rumah. Bahkan semua mereka yang mendengar mesbah doa malam ini, Tuhan jamah sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Percayalah dengan iman Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada dosa pelanggaran, mintalah pengampunan Tuhan atas hidup-Mu. Katakan, Tuhan ampuni aku atas setiap dosa pelanggaranku, karena jika sakit ini terjadi akibat dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena serangan kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kami kesembuhan
Tuhan dalam nama Yesus, terutama kesembuhan secara jiwa. Jiwa kami disembuhkan, akan ada ucapan syukur, akan ada sukacita, tidak ada sungut-sungut, amarah, kebencian, kepahitan. Kami tolak di dalam nama Yesus karena jiwa kami disembuhkan Tuhan. Kami tahu dan percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bahkan sekalipun kami diperhadapkan dengan kematian, kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapa, Engkau juga melawat setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, beban yang berat, yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, bahkan obat-obatan terlarang, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan kekecewaan, yang terikat dengan ketakutan, depresi, yang terikat dengan obat tidur. Tuhan, kami percaya kelepasan yang daripadamu boleh kami alami di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah bahkan yang terikat hari-hari ini dengan masalah hutang piutang, yang terikat di dalam masalah rumah tangga, suami-suami yang belum bertobat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa, semua WA yang sudah masuk Tuhan, Engkau yang menjawab, menjamah setiap pergumulan umat-Mu. Hamba-Mu begitu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk membalas dan menjawab setiap pergumulan doa ketika kami datang sungguh-sungguh di kaki-Mu Bapa. Ajar kami untuk mencari Tuhan secara pribadi, bukan mencari pendeta, bukan mencari orang yang hebat, bukan cari dokter pintar, tapi kami cari Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati setiap orang-orang, anak-anak-Mu yang berkekurangan. Tuhan, menjadi Tuhan yang mencukupi, menjadi gembala yang baik atas setiap kami. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang hari ini merindukan punya keturunan. Tuhan, bukakan setiap kandungan yang tertutup, roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin untuk dalam mereka menjalankan pemerintahan, seluruh jajaran kabinet yang ada, menteri-menteri, bahkan anggota DPR, MPR, kepala-kepala wilayah, daerah-daerah, bahkan juga TNI, Polri. Tuhan, menjadikan mereka menjadi satu kesatuan yang tidak terpecahkan untuk sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi. Roh korupsi kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati hasil bumi, diberkati penduduknya. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam mengatasi Tuhan COVID-19 kami berdoa Engkau memberkati para tim medis, dokter, perawat, mereka semua yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya Tuhan Engkau pegang kendali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan segala Tuhan, ketakutan yang datang menyerang setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal, tetapi yang ada pertobatan massal di atas Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa, anak-anak-Mu di negara-negara mereka masing-masing. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, dan kami percaya jawaban doa kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.